Oke, kali ini kita akan belajar mengenai metode koefisien tak tentu. Ini ya, judulnya metode koefisien tak tentu. Nanti bentuknya adalah mirip dengan PD homogen, koefisien konstan, tetapi di ruas kanan ini adalah fungsi di dalam X, atau nanti kita namakan sebagai Gx. Nah, kenapa namanya koefisien tak tentu? Sebenarnya konsepnya sederhana. Jadi misalkan di sini ada bentuk x e pangkat x, gitu ya, x e pangkat x. Nah, maka otomatis di ruas kiri, kalau kita berbicara turunan, ruas kiri itu juga harus muncul bentuk x e pangkat x, gitu. Misalkan di ruas kanan polinomial, nanti di ruas kiri berarti y-nya ini harus juga polinomial, karena ketika diturunkan dia akan juga berbentuk polinomial. Kemudian misalkan di ruas kanan ada bentuk trigonometri, misalkan sinus atau cos, di ruas kiri pun sama, bentuk y-nya dia harus muncul bentuk sin atau cos, karena ketika diturunkan dia juga akan menjadi sin atau cos. Konsep dasarnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat melalui contoh ini. Nah, perhatikan, saya punya contoh ini. Ini contoh yang tidak sederhana, gitu ya. Tidak semudah, oh karena gx-nya ini maka YP-nya nanti akan langsung bentuk ini. Tidak seperti itu. Kita lihat dulu. PD homogen yang bersesuaian, diingat lagi, PD homogen yang bersesuaian berarti ini. Jadi ruas kirinya sama, ruas kanannya adalah 0, gitu ya. Jadi solusi dari ini kalian bisa cek menggunakan solusi dari ini nanti diperoleh ini C1 E pangkat X plus C2 E pangkat negatif min 3X, gitu ya. Jadi bisa dicek pakai persamaan karakteristik, akar-akarnya berapa, kemudian solusinya apa. Nah, sekarang perhatikan. Kita perhatikan pada Gx-nya. Bentuk Gx itu adalah X E pangkat X di sana. Ini adalah bentuk Gx. Nah, sekarang saya punya namanya himpunan UC. UC itu dari undetermined coefficient atau himpunan koefisien tak tentu. Jadi kalau dibaca pada bukunya Rus itu akan lebih jelas, detail di sana dijelaskan. Nah, S, kenapa saya bisa menuliskan ini? Perhatikan ini. Kalau saya punya Gx bentuknya X E pangkat X, kalau kalian turunkan sampai ke berapapun pasti akan muncul bentuk X E pangkat X dan E pangkat X itu sendiri, gitu ya. Jadi pasti hasilnya adalah kombinasi linear dari X E pangkat X dan E pangkat X. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di sini ada E pangkat X, tetapi pada YC ini atau solusi PD homogennya juga muncul E pangkat X. Nah, ini akan menjadi masalah. Nanti bisa lihat di contoh atau awal penjelasan saya di modul itu ada, bisa dicek. Oh iya, kita nggak bisa memunculkan E pangkat X ini. Nah, ini S ini harus kita upgrade istilahnya, atau kita ubah, kita transformasi menjadi apa? Sederhana aja. Ini ada X E pangkat X, di sana muncul E pangkat X. Nah, kita harus menghilangkan yang sama ini. Caranya gimana? Caranya naikkan bentuknya menjadi ini S aksen X kuadrat, ini menjadi X E pangkat X. Jadi kedua-duanya saya kalikan dengan X. Nah, kalau misalkan seandainya gitu ya, seandainya di sini misalkan muncul C1 X E pangkat X gitu. Kalau seperti ini gimana Pak? Gitu. Kalau kalian kalikan dengan X berarti kan nanti S aksennya adalah ini, gitu ya. Oh, ternyata dia masih muncul ada X E pangkat X. Ya sudah, naikkan lagi. Berarti harus jadi ini S double aksen, berarti X pangkat 3 E pangkat X, X kuadrat E pangkat X, begitu. Jadi bentuk ini sudah berbeda dengan bentuk yang di sana. Kuncinya itu. Nah, selanjutnya karena dapat S aksennya ini nanti ini namanya himpunan undetermined coefficient atau biasa disingkat himpunan UC, gitu ya. S aksennya ini, sehingga YP
YP yang kita peroleh sekarang bergantung dari dua hal ini. Berarti bisa saya tuliskan A X kuadrat E pangkat X plus B X E pangkat X. Nah, kenapa namanya koefisien tak tentu? Nah, karena ini dari bentuk ini ada X kuadrat E pangkat X dan X E pangkat X, kita tambahkan, kita buat kombinasi linearnya sehingga muncul A dan B. Nah, kita nggak tahu koefisiennya berapa, makanya dikatakan sebagai koefisien tak tentu. Nah, ini yang nanti akan kita cari. YP-nya ini turunkan, jangan lupa ini perkalian dua fungsi gitu ya. Ini juga perkalian dua fungsi, turunkan, ada YP aksen, ada YP double aksen. Sampai kapan diturunkan? Bergantung dari PD di sana. Karena PD-nya sampai turunan kedua ya sudah, cukup sampai turunan kedua. Selanjutnya, ketiga hal ini substitusikan ke persamaan di sana. Nah, kemudian setelah disubstitusikan nanti kalian dan disederhanakan diperoleh seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah saya buat ini dalam E pangkat X, yang satu lagi dalam X E pangkat X gitu ya. X E pangkat X. Kita perlu ruas kiri dengan ruas kanan mana yang bersesuaian. Perhatikan, E pangkat X di ruas kanan tidak ada E pangkat X, sehingga koefisien dari E pangkat X ini harus 0. Kemudian di ruas kiri dan kanan muncul X E pangkat X, sehingga 6A dikurangi B ini harus sama dengan 1 karena koefisien di sana 1. Selesaikan ini, nanti diperoleh A-nya 3/20, B-nya negatif 1/10. Kembalikan ke YP yang awal tadi, diperoleh YP ini. Solusi PD berarti jangan lupa YC ditambah dengan YP. YC itu solusi dari PD homogennya ditambah dengan YP. Ini solusi tertentunya, istilahnya seperti itu. Nah, sehingga Y sama dengan C1E pangkat X plus C2E pangkat min 3X, dan seterusnya. Ya, silahkan dicoba dipahami dan bisa ditanyakan kalau ada yang masih belum jelas.